Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya ingin menge-share video edukasi tentang pembebasan jalan nafas dan kontrol servikal. Sudah dengar gawat darurat? Nah, mendengar pembebasan jalan nafas dan kontrol servikal, yaitu pengertiannya adalah tindakan yang dilakukan untuk membebaskan jalan nafas. Tujuannya ialah membebaskan jalan nafas untuk menjamin jalan masuknya udara ke paru secara normal sehingga menjamin kecukupan oksigenase tubuh. Pengkajian pertama kali yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan jalan nafas dengan metode lihat, mendengarkan, merasa. Lihat gerakan nafas ada atau tidak. Yang kedua, mendengarkan ada atau tidak suara nafas tambahan yang keluar. Yang ketiga, merasakan rasa adanya aliran udara atau nafas yang keluar dari mulut atau hidung. Jenis-jenis suara tambahan. Yang pertama, kru. Suara seperti ngorok. Kondisi ini menandakan adanya kebuntuan jalan nafas bagian atas oleh benda padat. Lakukan pengecekan langsung dengan cara lintas jari, membuka mulut, gunakan ibu jari dan jari telunjuk. Ibu jari mendorong rahang atas ke atas, telunjuk menekan rahang bawah ke bawah. 2. Garling, yaitu suara seperti berkumur. Kondisi ini terjadi karena ada kebuntuan yang disebabkan oleh cairan misalnya darah. Yang ketiga, kokok, yaitu suara dengan nada tinggi biasanya disebabkan karena pembengkakan busung pada trakea. Untuk pertolongan pertama tetap lakukan manuver kepala miringkan dan dagu mengangkat atau rahang dorongan saja. Tindakan untuk membuka jalan nafas. Yang pertama, ekstensi kepala. Tidak boleh dilakukan pada pasien dugaan fraktur servikal. Yang kedua, chin lift, angkat dagu. Dilakukan dengan maksud mengangkat otot pangkal lidah ke depan. Ketiga, rahang truss manuver. Pada pasien yang mengalami cedera leher dan kepala, hanya dilakukan rahang dorongan dengan hati-hati dan mencegah gerakan leher. Mengatasi sumbatan parsial jalan nafas. Yang pertama, perut dorongan untuk dewasa. Lakukan hentakan galeri dan kertas pada titik silang garis antar belikat dan garis punggung tulang belakang. Setelah itu, rangkul korban dari belakang dengan kedua lengan. Hentakan pada ulu hati, perut dorongan hingga jalan napas bebas atau hentikan bila korban tidak sadarkan diri. Ulangi tindakan tersebut pada penderita terlentang. Panggil bantuan. B. Dada dorongan untuk anak, untuk orang gemuk, dan untuk wanita hamil. Lakukan dada dorongan 5 kali. Tekan ulang dada dengan jari kedua dan ketiga, kira-kira 1 jari di bawah garis imajinasi antar menempatkan susu. C. Kembali meniup. Untuk bayi, pendede sadar. Bila penderita dapat batuk keras, observasi ketat. Bila nafas tidak efektif atau berhenti, lakukan pukulan 5 kali, hentakan keras pada punggung korban di titik silang garis antar belikat dengan tulang punggung atau tulang belakang. Pendede tidak sadar. Usahakan memberikan nafas atau meniupkan udara. Bila jalan nafas tetap tersumbat, segera panggil bantuan. Dengan menggunakan bantuan alat. Pertama, pemasangan pipa atau tabung. Yang kedua, penghisapan benda cair, menghisap. Yang ketiga, terbuka jalan nafas dengan krikotirotomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy.